datang ke sini hanya untuk kesejahteraan masyarakat di sini. Karena mereka menggali pasir juga di sana batu semua. Kadang-kadang mereka harus ambil pasir dengan kedalaman air seperti begini. Kira-kira kalau datang bencana, Bapak sebagai manusia, bukan sebagai PT. Saya mau bicara sebagai manusia. Sebagai manusia, Bapak kasih. Jangan dibicarakan izin. Kalau Bapak mereka, kalau dulu saya ini harus izin Pak. Saya kepala desa dan saya terlibat harus izinnya. Izin kalian saya sekarang. Itu makanya Bapak itu soal kalian saya. Saya sedikit Bapak. Jadi terkait dengan izin galian C, jadi mungkin secara regulasinya, jadi di izin operasi produksi tidak ada secara gamblang. Tidak ada. Dengar dulu. Yang selesaikan dulu. Maksud diatur kita. Ya dengar dulu, belum selesai. Jadi yang kita pegang, yang menjadi dasar sekarang kita beroperasi itu IUP, dan itu yang kita sampai di provinsi. Memang dulu tahun-tahun sebelumnya, ketika dinas pertambangan masih ada di kabupaten, itu kewenangan di bupati. Tapi terkait dengan peraturan yang baru di tahun nomor berapa, itu sudah dilimpahkan ke provinsi, dinas pertambangan provinsi. Bahkan urusan ini pun sampai di meja gubernur, begitu. Jadi sebelum sampai ke izin ini, pihak kabupaten juga tidak lepas tangan. Nah, mereka meminta suatu dokumen kajian tentang lingkungan hidup. Dan ini dokumen yang kami lakukan tidak serta-merta langsung terbit bukunya. Dari melalui satu rapat penilaian dari beberapa instansi, dinas kesehatan, dinas yang jelas dia pemerkasanya kan dinas lingkungan hidup. Masyarakat pernah terlibat tidak? Yang menyelenggarakan ini kebetulan dinas lingkungan hidup, bukan kewenangan kita. Jadi yang mengundang. Jadi begini, berdiri suatu PT itu harus ada surat izin AMDAL. Izin AMDAL lingkungan. Analisis mengenai dampak lingkungan. Ya kan Pak? Kalau tidak percaya buka undang-undang pertambangan. Jadi Jadi begini, pembentukan izin AMDAL itu harus terlibat pada masyarakat yang kena dampak sekitar PT yang akan dibangun. Bukan instansi yang kena dampak Pak, masyarakat ini ya. Jadi begini, kita urus ini ikut prosedurnya. Kita diarahkan. Itu kan prosedur hidup siapa? Iya. Kita bicara sekarang Bapak. Ini Coba dengar. Pada saat pembukaan pertama tambang di Kecamatan Leo, itu penuh dengan kasus. Silakan periksa di catatan polisi. Kemudian diselesaikan. Saya minta izin sama bupati untuk membuka pertambangan di area gas. Bupati bilang, Pak Krislover bilang, pemerintah daerah tidak akan memberi izin di daerah gas. Kalau boleh hanya tambang rakyat, tapi tidak boleh ribu. Itu bupati itu yang datang di Batam itu bupati. Bahkan bupati waktu itu Pak Deno, kemudian Kapolres, Dandim, Ketua Pengadilan, Kepala Kejaksaan. Selama masyarakat untuk cari makan, asal jangan ribut silakan. Tapi untuk memberi izin kepada masyarakat untuk gali itu tidak bisa. Katanya itu karena gas, kepentingan masyarakat banyak. Itu alasannya bupati waktu itu. Jadi sekarang kalau dia kasih izin untuk bapak mereka, kan lucu jadi. Ya tuh lucu jadi. Saya periksa juga oleh pengadilan gara-gara izin. Jadi begini, jadi begini, mengenai izin AMDAL itu sudah salah. Bapak bicara prosedur itu sudah salah Pak. Undang-undang berbicara, bukan kami. Silakan buka undang-undang pertambangan, silakan. Itu sudah terjelas di situ izin AMDAL, bukan izin usaha, izin IUP apa segala macam. Kalau itu persyaratan tidak memenuhi syarat, itu tidak lakukan semua. Tidak berhak berdiri. Itu pertama AMDAL. Yang kedua galian C. Bapak tidak bisa menunjukkan izin galian C di sini. Bersyarat otomatis ini ilegal. Ini kami akan bertanyakan kepada pemerintah kabupaten siapa yang berhak, dan kami akan membawa semua bukti surat Bapak. Kami akan persoalkan, kami akan banding ke atas. Ya Pak ya. Kami untuk bicara persoalan izin sudah ya. Oke. Jadi kami bicara di sini persoalan dampak lingkungan ya.
Dampak lingkungan di sini Pak 10 tahun berdiri dari 2009 sampai detik ini. Kira-kira kontribusi apa yang diberikan oleh PT untuk masyarakat sekitar? Padahal jelas. Nama. Saya Ketua Umum Pergerakan Mahasiswa Manggarai Hanifah Tuan. Sudah berikan. Jadi dalam aturan juga, bahwa berdirinya SOPT itu bisa menjadikan masyarakat sekitar dan mengutamakan masyarakat sekitar untuk pemberdayaan sumber daya manusia. Selama ini coba tanyakan kepada Bapak Edi yang bersangkutan, Bapak mungkin di Lutek tidak pernah ke lokasi. Bapak Edi yang bertanggung jawab. Selama ini pengakuan Bapak Edi itu kemudian pada masyarakat dia bertanggung jawab di sini, Pak. Kami bukan tahu Bapak sebagai kepala proyek apa, tapi keluar dari bahasa Pak Edi kepada masyarakat bahwa dia penanggung jawab PT di sini. Jadi coba pertanyakan kepada Pak Edi, kira-kira masyarakat ada tidak yang bekerja di sini? PT Menara Pak, PT Menara itu ambil masyarakat sekitar. Karena sudah jelas dalam aturannya Pak. Saya potong sedikit ya. Ya. Jadi Saya potong dulu Pak. Ya. Jangan bicara sembarangan. Karena kami mempunyai data juga. Ya. Jangan sampai kami serang balik dengan data. Ya. Jadi selama kita beroperasi di sini dari 2010 itu, perusahaan ini sangat welcome, terbuka untuk masyarakat sekitar. Tapi sampai dengan saat ini, kalau sepengetahuan saya, karena saya selama ini di sini, belum pernah ada satupun yang datang melamar kerja di sini, baik dari desa Batok maupun dari desa Unang. Nah, Sudah. Jadi persoalan itu Pak, saya bisa jawab dulu. ya, Mungkin Bapak pernah dengar siapa? Yang dari Bandung itu sekitar kami Ahmad Yani. ya. Nah, Yani itu memang dulu bekerja dengan kami, dulu, Ya. cuma tidak sampai 1 tahun lah waktu itu. Bapak tahu tidak dia keluar dari perusahaan ini? Alasannya apa? Penyebabnya apa? Kalau dia keluar sendiri Pak, Iya. bukan kami keluar waktu itu. Jadi aturan dalam ketenaga kerjaan Pak, Ya. ketenaga kerjaan sebuah perusahaan atau usaha itu harus memberikan upah yang layak sesuai aturan yang berlaku di sini. Bapak pernah memberikan upah yang layak tidak kepada masyarakat di sini? Waktu itu Saya tahu saya Pak, Saya potong. tahu saya. Sama dulu Pak, Ah. kan bicara begitu Pak. Saya masih bicara. Bapak kasih upah itu 800 per bulan. Sedangkan bicara persoalan aturan ya, Undang UMP, ya, upah minimum provinsi Iya. itu sudah naik. Kita bicara 2020 sudah naik 1.950.000. Banding tidak Pak? Bapak kasih gaji dengan 800.000 itu banding tidak? Layak tidak Pak? saya potong sedikit. Ya. Itu Yani itu kan bukan bekerja di tahun 2020 yang pertama. Dia bekerja itu sekitar tahun 2016 atau 2015. Ya. WP kita bisa WP ya Pak? Ya, sabar dulu. Kita sabar dulu. Ya. Nah, jadi waktu itu yang memberi gaji bukan saya Pak. Karena saya hanya bagian koordinator produksi. Ya makanya itu Bapak kan mau butuh direktur sini Ya. bicara. Ya. Bukan Jadi- persoalan. Jadi begini Pak. Bapak dari tadi dari awal Pak, dari Ya. awal kami datang ke sini Pak. Ya. Bapak tidak menunjukkan etikat baik. Maksud- Kami tidak tahu Bapak ini sebagai kepala proyek di sini. Yang kami tahu di sini adalah Bapak penanggung jawab di sini. Betul. Kenapa Bapak tidak mau? Ada. Kenapa Bapak tidak mau datang ketemu masyarakat? Karena dari pihak perusahaan sudah mewakilkan mereka Nah. untuk bertemu dengan teman-teman semua. Ya. Terus pengakuan Bapak ketika di masyarakat, Bapak penanggung jawab di sini ada jelas sekali spesifikasinya. Betul, saya penanggung jawab di sini, penanggung jawab dalam arti untuk pekerjaan di sini, bukan dalam arti penanggung jawab umum. Iya. Jadi masing-masing ini kan punya porsinya. Jadi begini, kalaupun daripada bertele-tele kita Pak, Ya. naik juga darah kita juga kita, Ya. kita hanya butuh komunikasi yang Ya, ya, benar. ya. Kita tidak mau terjadi persoalan apa segala macam. Ya, ya. Karena kami hanya meminta bahwa PT Safari, Ya. sebut Safari Ya, ya, ya. PT Safari ini memberikan apa yang menjadi hak masyarakat Ya, ya. sesuai aturan Ya, dan Bapak juga kami juga memberikan kewajiban ya, kepada Bapak mereka. Iya. Jadi kalau untuk bicara persoalan ini lebih tepatnya menurut Bapak
hadirkan direktur. Karena bicara persoalan ini dari bicara persoalan upah dan tenaga kerjaan apa segala macam, itu kan Bapak tidak tahu, ya kan? Bukan memberikan gaji, Bapak bukan memberikan gaji pada mereka, itu pihak direktur yang tahu. Nah, jadi mungkin lebih tepatnya Pak, supaya tidak ada diskomunikasi antara kita masyarakat dengan Bapak mereka, hadirkan direktur utamanya supaya kita enak bicara. Kami bukan menuntut apa-apanya Pak, karena Bapak mereka sudah memberikan dampak polusi udara, pencemaran air. Masyarakat Batok Pak ambil air untuk minum dari kali. Bapak Galence di sini itu sudah keruhan air. Mereka mau minum di mana? Atau sesekali begini Pak, kalau mau Bapak jadi masyarakat kami kerja di sini supaya Bapak tahu dampaknya bagaimana. Itu. Jadi persoalan itu Pak, saya kira tidak seimbang, tidak keadilan di sini sudah ada. Kalau bicara aturan mungkin kita lebih panjang lagi. Bapak saya yakin Bapak punya pendidikan juga yang memenuhi syarat apa segala macam. Kami juga. Jadi untuk hindari diskomunikasi antara kita Pak, hadirkan yang direktur. Karena kita berbicara persoalan apa yang menjadi kewajiban dari PT sesuai aturan. Mungkin begitu saja kami. Jadi kami sepakat, kalaupun Bapak mereka tidak bisa hadirkan hari ini dari pihak direkturnya, kami kasih jangka waktu 3 hari. 3 kali 24 jam. Dengan tidak akan menjadi. konsekuensinya satu soal. Dan saya persis bilang tidak ada produksi, tidak ada kegiatan, mau giling batu, mau angkat pasir segala macam. Silakan Bapak yang jaga kantor dengan baik-baik, awas orang curi dan segala macam perusahaan, silakan Bapak jaga. Tapi produksi pengangkatan batu, penggilingan segala macam itu harus dihentikan sebelum direktur itu hadir bertemu masyarakat. Itu mungkin dari kami. Selasa berapa? Kira-kira bisa aja Pak. Bisa begini, intinya begini, apa yang teman-teman sampaikan hari ini kita tetap informasikan dengan pimpinan kita. Ya, keputusannya nanti kita mungkin kan kita kan ada teman-teman dari pihak kepolisian kan jadi mediasi kita, mediator kita supaya nanti kita vlog ketemu. Ya. Jadi kan kemarin juga PT Menara kan juga begitu Pak. Jadi kami sampaikan begini, pihak direktur pun menunjukkan etikat baik terhadap masyarakat. Jadi kan enak, tenang. Masyarakat juga dapat haknya, PT juga jalankan sesuai aturan.